Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua ya. Jadi pertemuan pada praktikum ini kita akan membahas mengenai modul 5 yaitu PHP. Nah, PHP sendiri itu singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor atau bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman ini digunakan sangat luas. Bahasa pemrograman ini akan digunakan untuk membuat website. Dia dikombinasikan bersama dengan HTML. Untuk membuat PHP ini, sintaks PHP, di sini saya menggunakan software Sublime Text. Teman-teman juga bisa menggunakan Notepad++ kalau tidak ingin menggunakan Sublime Text. Nah, langsung saja kita ke mengenal struktur dari PHP-nya sendiri. Langsung saja, langkah awal untuk itu kita buka XAMPP. Nah, langsung kita start Apache dan MySQL-nya. Kalau sudah hijau, kita close aja nggak apa-apa. Kita langsung buka ke Sublime Text. Yang pertama di situ lihat pada modul halaman 64. Yang pertama kita akan membuat PHP biasa, atau di situ nama filenya kita sebut hello PHP. Maksudnya di sini tuh program sederhana dari PHP. Jadi kita akan menampilkan apa yang kita tulis di PHP dan itu akan tertampil pada halaman website. Langsung aja di sini kita mulai dengan tanda kurang dari tanda tanya PHP echo .2 hello nama saya PHP .2 ditutup sama titik koma. Langsung kita tutup lagi dengan tanda tanya dan lebih besar dari. Nah, setelah itu kita save. Setelah di save, nah file ini disimpan pada folder C, XAMPP, htdocs, dan saya save di modul 5. Kenapa saya save di htdocs? Karena kan kita menggunakan localhost kan. Jadi agar nanti di web browsernya itu bisa ditampilkan. Nah, setelah ini kita langsung saja ke outputnya yang dihasilkan. Masih ingat kan pelajaran BuzzDat kemarin? Caranya tuh localhost, nama modulnya, slash, nama file, langsung di enter. Nah, berhasil kan? Nah, ini program sederhana dari PHP. Lanjut saja kita ke yang kedua, yaitu variabel. Variabel di sini tuh seperti halnya di Alpro. Jadi kayak untuk menyimpan sebuah data. Nah, bedanya kalau di Alpro kan kita pakai RStudio, kalau di sini kita menggunakan Sublime Text atau Notepad++ untuk menyimpannya. Karena saya sudah membuat sintaksnya, jadi kita langsung saja. Nah, seperti ini. Di sini seperti biasa dibuka dengan seperti ini dan ditutup sama ini. Nah, variabel yang dibuat itu variabel name dan variabel nama. Di sini name-nya 0411500400 dengan nama Khotimatul Musyarofah. Nah, setelah membuat variabel ini, tuh kita langsung buat sintaks echo. Maksudnya di sini echo tuh untuk menampilkan apa yang ada di halaman website nanti. Kita buktikan aja setelah kayak gini, kita save, kita pindah ke web browser dan langsung kita jalankan. Nah, jadinya seperti ini. Di web browser tuh akan menampilkan name dan nama sesuai dengan apa yang teman-teman tuliskan nanti di Sublime Text atau Notepad++-nya. Jadi tuh variabel ini bisa membuat apa aja. Seperti itu. Lanjut kita ke modul tipe data. Nah, di PHP ini tipe data tuh sangat banyak. Ada integer, ada float, ada string, ada array, ada object, ada resource, dan ada null. Nah, tipe data selanjutnya tuh contohnya seperti ini. Di sini kan kita
banyak menggabungkan variabel dan tipe data. Contohnya NIM. Tipe data yang kita gunakan itu integer. Kalau nama, string atau kategori. Umur, baru nilai, dan status. Setelah membuat seperti ini, langsung aja kita tampilkan dengan echo. Nah, echo menggunakan if. Maksudnya if itu kan statement. Jika benar hasilnya ini, jika tidak ya hasilnya ini. Langsung saja kita jalankan. Setelah ini di save dulu, habis itu dijalankan. Tipe. Nah, hasilnya seperti ini. Ada NIM, nama, umur, nilai, dan status. Nah, untuk if dan else ntar akan dijelaskan selanjutnya, karena nanti ada juga materinya. Selanjutnya ada konstanta. Konstanta merupakan variabel konstan yang nilainya itu tidak berubah-ubah untuk mendefinisikan konstan dalam PHP. Contohnya di sini tuh ada Ahmad Solihin. Kita menggunakan sintak define. Maksudnya define di sini tuh dia tidak akan berubah di situ, tetap akan hasilnya tuh ya Ahmad Solihin terus namanya. Define nama Ahmad Solihin. Define nilai 90. Nah, misalnya kalau di sini namanya Muhammad, nanti itu bakal error karena kan define-nya tuh Ahmad Solihin. Kita langsung run seperti biasa. Namanya konstanta. Nah, Ahmad Solihin. Seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke operator PHP. Nah, operator ini tuh seperti halnya penjumlahan, perkalian, pengurangan. Nah, pada modul halaman 67 sampai 68 dapat dilihat di situ banyak sintaks operator yang dapat digunakan. Seperti pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, pada prakteknya ini, di sini kita menggunakan perkalian dan pengurangan. Angkanya sama, buka PHP. Nah, ya kita buat variabel gaji dan variabel pajak. Habis itu buat variabel THP. Nah, di sini kan kita ingin mengetahui berapa sih hasil dari nilai variabel THP ini. Sebenarnya tuh bisa teman-teman hitung manual kan. Tapi karena kita menggunakan PHP, kita ingin secara otomatis mendapatkan hasilnya di web browser nanti. Jadi seperti variabel gaji dikurang dalam kurung variabel gaji dikali variabel pajak. Nanti yang akan ditampilkan di web browser tuh hanya echo ini aja. Berarti echo gaji sebelum pajak RP, nih gaji utamanya ini. Echo gaji yang dibawa pulang. Jadi nanti isi gaji yang dibawa pulang tuh hasil dari ini. Langsung kita jalankan di browser teman-teman. Operator. Nah, dapatnya segini. Gaji sebelum pajak itu 1 juta rupiah, seperti halnya variabel ini. Dan gaji yang dibawa pulang itu 900.000. Kenapa? Karena di sini isinya dari variabel THP. Variabel THP itu dihasilkan dari operator yang telah kita gunakan ini. Nah, komentar program ini fungsinya tuh program memberikan cara dalam program PHP. Misal kita buat PHP nih, terus programnya itu sintaksnya ingin kita kasih keterangan gitu loh, supaya kita nggak lupa maksud dari sintaks itu apa.
Nah, jadi kita bisa menggunakan sintaks garing bintang, bintang garing, atau 2 garing slash gitu. Bisa juga dengan hashtag atau pagar. Jadi fungsi komentar tuh kayak kita memberikan keterangan di sintaks PHP-nya ini, supaya kita nggak lupa guna dari sintaks ini apa gitu loh. Nah, bisa dilihat pada layar yang menggunakan komentar ini pasti berwarna abu-abu. Kenapa berwarna abu-abu? Nah, ini tuh tidak akan tercetak sama sekali atau tidak akan mempengaruhi sama sekali pada PHP-nya. Dia hanya memberikan sebuah komentar atau keterangan pada sintaksnya ini. Nanti yang akan muncul pada ini cuman ini akan tercetak di layar. Kita coba saja. Nah, benar kan? Yang akan tercetak di sini, ini akan tercetak di layar. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke struktur kondisi. Nah, ini penjelasan dari if else tadi. Jadi struktur kondisi itu ada banyak macamnya. Ada kondisi if aja, habis itu ada if else, ada kondisi khusus, habis itu ada kondisi switch case. Nah, yang pertama itu ada kondisi if. Di modul halaman, kita coba aja langsung halaman 71 sintaksnya. Nah, sintaksnya seperti ini. Kita seperti biasa menggunakan PHP. Nah, kita buat variabel nilai 80. Nah, kita punya nilai itu 80. Nah, if nilai di atas 60, berarti jika nilai di atas 60, maka yang tercatat tuh nilai Anda adalah lulus gitu. Nah, misalnya nilainya di bawah 60, itu tidak tercetak apa-apa atau kosong sama sekali di layar di web browser. Karena kan kita hanya menggunakan satu kondisi if aja, if. Kita coba di sini. If maaf, ini kenapa error kita ya? Oh, belum di save, lupa. Nah, kan berhasil. Maaf ya, tadi belum di save, ternyata lupa saya. Nah, di sini kan nilai Anda 80, berarti Anda lulus. Jadi misal di nilai ini kita buat 50 deh. Apa yang terjadi? Nah, tidak menampilkan apa-apa. Karena kan di sini kita hanya menggunakan satu kondisi aja tuh, if. Seperti itu. Walaupun kita tahu hasilnya tuh pasti ya salah karena nilai 50 itu di bawah 60. Nah, kita lanjutkan ke kondisi yang kedua. Nah, di sini kita tuh menggunakan dua kondisi, if, jika, dan hanya jika, else. Nah, di sini sama, kita menggunakan variabel nilai. Ada variabel nilai, di sini kita menggunakan nilai 50. Terus keterangan untuk kondisinya tuh, if nilai di atas 60, yang dicatat tuh Anda lulus. Else, dan hanya jika nilai selain di atas 60 itu gagal, karena ini programnya akan terbaca secara otomatis, tidak perlu teman-teman buat else nilai lebih kecil daripada 60, tidak perlu, jadi langsung aja kita coba. Else di save.
Nah, nilai Anda gagal. Kan gagal karena di sini variabelnya bernilai 50. Sedangkan kondisi yang diminta jika 60 tuh lulus. Berarti otomatis di bawah 60 gagal, seperti itu. Kita masuk ke kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga tuh halaman 73. Jadi kondisi ketiga tuh untuk pemeriksaan variabel. Di sini kalau tadi kan jika nilai ini besar hasilnya segini, gagal atau lulus. Nah, kalau di kondisi ini kita kan pemeriksaan variabel. Berarti jika variabel ini udah sama dengan yang kita cantumkan tadi, maka berhasil. Kalau tidak, ya tidak. Nah, biasanya PHP ini digunakan di web-web itu untuk login, register, pendaftaran lah, seperti itu. Kita langsung praktik aja. Di sini kita menggunakan variabel user. Di ini ada namanya usernya Akmatim, passwordnya 123. Nah, if user Akmatim dan password 123, yang akan tercatat itu login berhasil. Jika kita di sini kita buatnya bukan itu, login gagal. Ini FLS2, login berhasil. Seperti itu. Bisa juga di sini kalau kita ganti. Nah, login gagal. Hilang satu huruf aja udah bisa berdampak pada ini. Karena tidak sesuai dengan apa yang ada di kondisinya, kayak gitu. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu switch. Kondisi yang keempat, switch. Di switch itu program struktur switch case untuk menampilkan nama hari dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini kita menggunakan variabel day. Nah, sintaks yang membantu untuk mendapat itu kita pakai date di sini. Dan keterangan day. Day itu day. Kalau y besar itu year. Kalau bulan ntar ada. Nah, di sini tuh ada switch day. Ada, kita pakai semua hari. Defaultnya hari kiamat kan. Nah, fungsi dari sintaks ini tuh kita akan memperoleh hari dan tanggal sesuai dengan apa yang ada di laptop teman-teman. Hari dan tanggal sekarang. Misalnya di laptopku tuh kan tanggalnya segini. Ya pasti akan ngikutin apa yang ada di laptopku, hasilnya segitu. Kita coba aja switch. Hari ini minggu. Kenapa dia bisa tahu minggu? Kan di sini kita pakai date, sintaks date. Tanggal dia menyesuaikan dengan tanggal yang ada di laptop kita gitu. Ya kalau misalnya laptop teman-teman tanggal kemarin, otomatis ntar yang keluar ya hari Sabtu kayak gitu. Jadi fungsi switch itu akan menampilkan hari sesuai dengan tanggal yang ada di laptop teman-teman secara otomatis gitu. Selanjutnya ada IVAR. Jadi itu fungsinya tuh untuk memeriksa sebuah program yang kita buat di PHP itu ada variabel atau enggak. Nah, sintaksnya sini kan pakai user. User tuh variabelnya. If kita pakai paling penting di sini sintaks iset. Jadi iset itu merupakan fungsi untuk memeriksa apakah suatu variabel sudah terbentuk atau ada atau belum. Fungsi ini akan bernilai true jika variabel itu sudah ada. Karena di sini kita di sintaksnya udah kita buat variabel user, di sini nggak usah diisi lah karena variabel udah ada user. Menggunakan iset itu user, untuk kurung kita pakai kurung kurawal, echo ini kan kondisi yang akan diinginkan. Jika variabelnya nggak ada, variabelnya tidak ada akan dihasilkan. Dan jika hanya kalau di sini user ada, yang akan muncul variabel ada. Langsung kita jalankan.
if var variabel ada, berarti user ini sudah dianggap variabel oleh programnya ini. Coba kita hapus, di save. Nah, variabel tidak ada atau belum terbentuk, berarti programnya membaca bahwa di if var ini, program if var ini tidak ada variabel sama sekali yang terbentuk. Jadi yang akan ditampilkan dalam browser ya variabel tidak ada atau belum terbentuk. Kita kembalikan. Nah, selanjutnya ada if khusus. If khusus. Nah, kalau if khusus ini kita pakai year. Jadi if khusus itu kita menggunakan satu statement saja. Kalau sebelumnya kan ada satu statement tapi dua kondisi gitu. Di sini kita menggunakan parameter y karena kita ingin menentukan memeriksa tahun kabisat. Jadi fungsi date ini parameter y akan menghasilkan 4 digit tahun sekarang. Berarti tahun sekarang itu artinya dia akan membaca tahun yang ada di laptop teman-teman. Jika variabel tahun date year modulusnya 4 akan menghasilkan nilai 0, maka kabisat itu akan berisi kabisat. Kalau dia tahunnya membaca modulusnya tidak memunculkan 0, bukan kabisat. Di sini echo tahun diapit b, habis itu ada tahun, variabel tahun berarti diambil dari sini, menghasilkan kabisat. Kabisat di sini itu variabel dari sini. Kita coba saja. Nah, tahun 2020 merupakan kabisat. Kenapa tahun 2020 dibilang kabisat? Karena kan setiap 4 tahun sekali itu akan bertambah 1 hari di bulan Februari kalau salah ya. Februari tanggal 29. Jadinya di sini kabisat itu tahun yang memiliki lebih dari satu hari daripada tahun-tahun biasanya. Misalnya di laptop teman-teman tahun 2019, otomatis nanti yang keluar bukan kabisat. Seperti itu. Makanya di modul dibilang jika modulus dengan 4 akan menghasilkan nilai 0, maksudnya 4 di situ ya 4 tahun itu 4 tahun itu. Selanjutnya itu ada struktur pulangan. Nah, struktur pulangan akan dijelaskan oleh teman saya di sebelah sini. Oke, terima kasih.